warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hasiki yang merupakan guru agama SD Menangran 01 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPPK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500141167. Dan insya Allah pada hari ini akan melaksanakan atau membuat video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Oke, hari ini sudah berdoa apa belum? Belum. Baik, kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Oke, Nasya, silakan pimpin doa. Teman-teman yang lainnya, tolong sikap berdoanya yang baik dan diikuti dengan seksama ya. Yuk, silakan, Nasya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi teman-teman. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, sebelum mulai belajar, Pak Ilham absen dulu ya. Hari ini siapa yang udah masuk? Coba dilihat teman-temannya di samping kanan, samping kirinya. Siapa nak? Safira sama Safana. Kenapa? Ada yang tahu Safira kemana? Safira sakit, Safana betul. Berarti 2 orang yang nggak masuk ya? Oke, sisanya masuk. Ya, oke. Baik, teman-teman, sebelum baik anak-anak semua, sebelum kita ke pembelajaran inti, Pak Ilham mau tanya dulu ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Belajar tentang apa? Tanda-tanda usia balik. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Baik, kalau begitu anak-anak semua, kalau memang sudah paham, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai tentang surat At-Tin. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ya, tapi sebelum itu, Pak Ilham mau tanya dulu nih sama anak-anak semua. Siapa yang tahu jumlah ayat surat At-Tin? Ada berapa, Bahir? 8. Pak Ilham tanya Bahir, yang jawab Fatih. Ada berapa, Bahir?
Ada 8. Yang lain? 8. Bukannya ada 9? Benar? Benar. Terus sekarang Bella mau tanya, kalau misalkan kalian sudah tahu tentang surat At-Tin, apa arti surat At-Tin? Buatin, Pak. Buatin, emang iya? Oke, coba kita nanti akan cross check ya. Tapi sebelum itu Bella mau tanya sama kalian, ya. Kalian itu sudah hafal belum surat At-Tin? Sudah hafal? Benar sudah hafal? Oke, kalau sudah hafal, berarti kita coba tes ya, atau Pak Ilham putarkan videonya dulu tentang surat At-Tin. Kalian simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa ma ja'alna min amrin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Yang sudah hafal 1 sampai 8. Siapa? Coba Fatih, maju. Iya, coba nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak harus pakai nada yang tadi. Coba. Baik, anak-anak semua, coba diperhatikan Fatih ya. Diperhatikan temannya akan membaca surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Oke. Baik, Fatih, coba dibaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim summa laradadnahu asfala safirin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Tepuk tangan buat Fatih. Ya, tadi Fatih sudah hebat bacanya, ya, walaupun masih ada yang libet-libet tadi ya ayatnya ya. Ya, baik, sekarang ikuti Pak Ilham. Pak Ilham akan contohkan cara bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu tadi adalah surat At-Tin. Nah, sekarang lihat ke depan. Ini ada terjemahan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Coba Pak Ilham minta ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ya, Pak Ilham minta coba dari perwakilan kelompok 1 Adnan baca arti dari surat At-Tin ayat pertama. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat keduanya Nasya baca artinya. Dan demi gunung Sinai. Baca Zul ayat ketiganya. Yang aman ini. Oke, ayat keempat baca Aska. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik. Ya, nah ini adalah terjemah dari Quran surat At-Tin. Intinya apa sih Pak Ilham dari surat At-Tin itu? Intinya yaitu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk atau rupa yang sempurna. Ya, nah kita lanjut. Nah, nih tadi ya penjelasan surat At-Tin. Tadi di awal Pak Ilham sudah tanya sama kalian mengenai surat At-Tin artinya apa, terusnya surat At-Tin tentang apa dan sebagainya. Nah, di sini sudah dijelasin. Ya, surat At-Tin itu surat yang keberapa dalam Al-Qur'an? 95. Terdiri dari 8 ayat, betul. Diturunkan di kota
Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah disebutnya surat apa? Makiyah. Kalau di Madinah? Madaniyah. Oke. Nah, surat Atin itu diambil dari ayat pertama surat Atin, yaitu Wattini wazaitun. Artinya buah tin. Berisi tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna dan anjuran beriman serta beramal soleh. Jadi di dalam Quran surat At-Tin itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia sebagai bentuk yang sempurna. Bedanya apa sih Pak Ilham penciptaan manusia, hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu nggak anak-anak semua? Bedanya apa? Kenapa manusia itu dibilang makhluk yang paling sempurna ketimbang hewan, ketimbang tumbuhan atau jin sekalipun? Kenapa? Karena dia beriman. Kalau beriman, malaikat beriman. Karena dia berakal, betul. Ya, manusia dibilang sempurna itu karena dikasih akal. Akal itu apa sih? Akal bukan otak. Akal itu pikiran. Bagaimana kita bisa berpikir dengan baik. Itu namanya akal. Nah, itu kenapa Allah menyebut manusia itu sebagai makhluk yang sempurna. Karena manusia itu diberikan akal, sementara hewan tidak, tumbuhan tidak. Makanya manusia harusnya kalau sudah mempunyai akal, dia dapat berbuat yang baik. Kalau orang atau manusia yang tidak punya akal, bisa nggak dia berbuat tidak baik? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah, di sini Pak Ilham mau jelasin lagi. Nah, nih, ya. Kandungan surat Atin, ya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, betul. Terusnya orang yang bersyukur, beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Terus yang ketiga, orang yang kufur dan tidak beramal soleh akan masuk neraka. Dan yang terakhir, Allah adalah hakim yang maha adil. Siapa yang mengerti maksud dari kandungan 4 ini dari surat Atin? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena bersyukur apa adanya. Kenapa bisa masuk surga? Karena orang yang ada di surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sementara orang-orang yang kufur akan mendapatkan neraka. Kufur itu apa sih kufur? Kufur itu berbuat jahat. Ada lagi yang tahu? Nakal. Masa kufur berbuat nakal? Apa kufur? Perbuatan yang tidak baik. Ya, hampir benar. Kufur itu lebih ke tidak mensyukuri atau tidak tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kufur, ya. Ini adalah orang-orang yang diancam sama Allah akan masuk nerakanya Allah. Dan kita bisa lihat nih yang di terakhir. Allah adalah hakim yang maha adil. Ya, ayat terakhir surat Atin apa? Alaihissallahu hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yaitu adalah Allah yang maha adil. Jadi nih kita dikasih akal sama Allah untuk berbuat baik, ya, untuk dapat mengerjakan hal-hal yang positif. Jangan kita udah dikasih akal sama Allah, kita malah berbuat hal semaunya, membuat hal-hal yang merugikan diri kita dan orang lain. Sekarang Pak Ilham tanya coba, hal positif yang bisa kalian lakukan atau hal baik yang bisa kalian lakukan di sekolah itu seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, apa? Tidak mencoret-coret di tembok. Itu kayak apa ya? Kayak teks apa tuh? Teks apa? Janji siswa. Iya benar ya. Nah berarti banyak nggak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan? Banyak. Kalau hal-hal baik yang ada di rumah apa? Bantu orang tua. Terus apa lagi? Cuci piring termasuk bantu orang tua. Menyapu juga sama. Banyak ya. Apa, gotong royong dan sebagainya.
Ya, itu adalah hal-hal baik yang bisa kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Yang mana hal-hal baik itu akan mendatangkan pahala surga. Ya, sementara kalau hal-hal buruk apa sih? Kalian tahu nggak hal-hal buruk yang ada di sekolah itu apa? Apa? Nakal. Apa? Membuli. Terus apa lagi? Membantah guru. Terus jokin teman, bolos dan sebagainya. Iya. Oke, terus kalau hal-hal yang tidak baik yang di rumah biasanya apa? Main HP mulu, nggak sholat, nggak ngaji, ngomong kasar. Nah, kalau itu semua, oke, perhatikan. Iya, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Nah, kalau tadi nih anak-anak sudah menyebutkan ya hal-hal yang tidak baik seperti tadi itu, kira-kira akan mendatangkan apa? Mendatangkan pahala atau dosa? Mendatangkan dosa. Dan lihat di terakhir, ya, hakim, Allah adalah hakim yang maha adil. Allah itu akan menghitung semua perbuatan kita yang ada di dunia. Ya, Allah itu akan menimbang semua perbuatan kita di dunia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Ya, semua itu tidak akan terlewat sama Allah karena Allah adalah hakim yang maha adil. Pasti semua akan ada balasannya. Dan janji Allah itu apa? Ada yang tahu nggak janji Allah itu apa? Janji Allah itu apa? Janji Allah itu adalah bagi siapa yang masih terzolimi di dunia dan belum terbalaskan pada saat di dunia, kata Allah itu akan dibalas sama Allah, ya. Dan mereka-mereka ini akan kekal. Maksudnya kekal apa? Orang yang beramal soleh itu akan kekal berada di dalam surga. Sementara orang-orang yang kufur, yang tidak mau beramal soleh, akan kekal di alam neraka. Makanya sekarang kita tinggal pilih nih. Kita udah dikasih akal sama Allah, udah dikasih badan yang sehat, udah dikasih tubuh yang kuat, ya kan? Ya, nah itu kita tinggal pilih. Kita mau yang mana? Mau melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk kira-kira? Hal-hal yang baik, ya. Baik mengingatkan sholat, terus ngajak temennya untuk sholat dan sebagainya, ya. Nah, oke. Nah, ini adalah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat Atin. Coba siapa yang berani baca satu orang? Hikmah Surat Atin. Bersyukur atas nikmat penciptaan manusia yang sempurna. Berusaha menjaga iman dan melakukan amal soleh setiap hari. Menjauhi perbuatan kufur dan kelalaian agar tidak merugi. Iya, menjaga iman yaitu pertama dengan sholat, terus menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu insya Allah iman kita akan terjaga. Nah, terus jauhi perbuatan-perbuatan yang kufur, ya. Jauhi kelalaian. Kelalaian dalam apa? Dalam aktivitas sehari-hari. Kalau kata Allah, walaupun balasan itu sebesar biji zarro, ya, biji zarro itu biji yang sangat kecil, itu akan dibalas sama Allah, ya. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu itu harus berpikir dulu nih, ya, gunakan akal sehat kita dulu. Oh, saya kalau melakukan ini, ntar akibatnya apa ya? Oh, nanti saya akan apa ya? Seperti itu, ya. Jelas ya? Jelas? Oke, sekarang Bella mau tanya, dari semua ini yang tadi kita sudah pelajari, siapa yang bisa tarik kesimpulan dari Quran Surat Atin? Bersyukur, terus apa lagi? Berbuat baik, terus menjauhi larangan Allah, apa lagi? Apa? Jangan meninggalkan sholat, apa? Harus berbuat adil. Coba kita lihat di kesimpulannya, ya. Nah, nih kesimpulannya. Surat Atin mengajarkan manusia diciptakan
dengan sebaik-baiknya bentuk dan dimuliakan karena ketakwaannya. Jadi di dalam surat At-Tin ini kita dituntut untuk bertakwa dan Allah tidak menilai seorang manusia itu dari kecantikan, dari kegantengan, ya dari apa lagi? Dari warna kulit, ya. Allah itu nggak menjamin orang yang warna kulitnya putih masuk surga semua, ya. Terus nggak menjamin juga orang yang kulitnya hitam masuk neraka semua. Kayak gitu nggak Allah? Kayak gitu nggak? Enggak. Kalau Allah seperti itu, Allah adil apa enggak? Enggak. Makanya yang dinilai sama Allah adalah ketakwaan, keimanan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak? Jelas? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti selesai pembahasan surat At-Tin pada hari ini. Pak Ilham punya tugas kelompok. Ya, kalian kurang lebih berlima dan berenam, ya kan? Ya. Nah, ini silakan kalian diskusikan nih dengan kelompok kalian. Pak Ilham kasih waktu sekitar 10 menit. Mudah-mudahan selesai. Ya. Ya. Oke, kamu berlima. Ini nanti Pak Ilham kasih satu lembar ini untuk satu kelompok. Kalian diskusikan jawaban terbaik. Nanti perwakilan dari beberapa kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian. Bisa? Bisa? Oke, baik. Pak Ilham bagikan ya. Ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya. Ayo, tentang apa itu tadi? Pertanyaannya tentang surat At-Tin. Boleh lihat buku, Pak? Boleh. Silakan kalian boleh lihat buku. Kalau yang sudah, boleh langsung kumpulkan ya. Oke, Pak Ilham kasih waktu 5 menit sampai jarum panjangnya di angka 10 selesai. Ya, sampai jarum panjangnya di angka 10 selesai ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Sudah ya? Oke, Pak Ilham tunjuk kelompok yang maju duluan, yang duduknya paling rapi. Presentasikan, sebutin nama kelompoknya, terus baca soalnya dan kesimpulannya apa. Dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. 1. Apa makna dari Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? 2. Apa janji Allah bagi Jawaban. bersyukur dan menggunakan akal sehat? 2. Apa janji bagi Allah yang beriman dan beramal soleh menurut surat At-Tin? Melaksanakan sholat dan melaksanakan ngaji. 3. Membantu orang tua. Bagaimana cara kita meladani isi kandungan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Membantu orang tua, bergotong royong. Tulislah kesimpulanmu tentang pesan utama surat At-Tin. Menggunakan akal sehat dengan baik dan benar. Oke, sudah? Sudah, oke, baik. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sedang berdiskusi. Ya, oke, boleh duduk. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. 1. Apa makna dari Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya karena memiliki akal.
Yang mana soal? Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh menurut surat At-Tin? Mendapatkan balasan pintu surga. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. 1. Apa makna dari Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Apa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh menurut surat At-Tin? Dia akan memberikan keputusan yang adil, yaitu memberi pahala kepada orang lain yang taat. Bagaimana cara kita meneladani isi kandungan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Beribadah, menjauhi larangan Allah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, oke. Suaranya lebih keras ya, biar kedengeran sama Pak Ilham yang ada di dekat Bang. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. Apa makna dari Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Apa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh menurut surat At-Tin? Jadi Allah bagi orang yang beriman adalah akan dimasukkan ke surga dan dijauhi ke neraka. Tuliskan kesimpulan tentang pesan utama surat At-Tin. Kita harus bertakwa, beriman dan bertakwa, beriman, bersyukur. Tuliskan kesimpulanmu tentang pesan utama surat At-Tin. Kita harus bertakwa, beriman, dan bersyukur. Dah. Oke, baik. Kita buka untuk kelompok 4. Kelompok 3. Sorry. Oke, terakhir kelompok 5. 1. Apa makna dari Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Agar manusia beriman kepada Allah. Apa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh menurut surat At-Tin? Orang yang beriman akan mendapatkan balasannya ke surga. Bagaimana cara kita meneladani isi kandungan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya. Menjauhi larangan Allah dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tulislah kesimpulan tentang pesan utama surat At-Tin. Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan beriman kepada Allah karena kita mendapatkan balasannya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya. Kalian sudah hampir paham semua mengenai tentang Quran Surat At-Tin dan sudah hampir benar semua menjawabnya, dan Pak Ilham minta apresiasi untuk kita semua dengan bertepuk tangan. Ya, baik, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya kalian berdiskusi, maka berakhir pula pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak Ilham harap pembelajaran pada hari ini dapat meningkatkan kesadaran kita
bahwa Allah sudah sangat sayang sama kita, bahwa Allah sudah sangat baik sama kita, sudah dikasih akal sama Allah untuk berpikir. Maka mari mulai dari hari ini kita manfaatkan apa yang sudah dikasih Allah dengan berbuat hal-hal yang baik. Jangan sampai kita sudah dikasih akal malah berbuat yang tidak baik. Oke. Saya mengakhiri kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.